Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 untuk tugas interaksi manusia dan komputer mengenai pembuatan UI UX desain aplikasi pemesanan tiket bus. Di sini saya mewakili kelompok 10 akan menjelaskan mengenai tugas yang telah kami kerjakan selama beberapa hari. Untuk yang pertama, di sini kami membuat sebuah prototype aplikasi yang mana aplikasi itu memiliki nama Our Bus, aplikasi pemesanan tiket bus online, di mana memiliki tagline meningkatkan kemudahan dan keefisienan pemesanan tiket bus. Untuk anggotanya itu sendiri terdiri dari Gerald Berian Jordan Susanto, dan Muhammad Iqbal Nur Iskandar, Ahmad Kasanudin, Desta Adinugraha, dan Nathanael Adaska Putra dengan job desk masing-masing yang tertera pada slide berikut. Untuk selanjutnya itu latar belakang yang kami buat adalah pada zaman saat ini masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memesan tiket bus, entah itu gara-gara antrian yang panjang, keterbatasan informasi jadwal dan harga, serta pemrosesan tiket yang terkadang rumit untuk menjadi sebuah tiket fisik. Itu yang menjadi masalah bagi halayak umum. Oleh karena itu, kami hadir berupaya mengembangkan aplikasi pemesanan tiket bus online yang mudah, efisien, dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sini kami akan menjelaskan sekilas tentang aplikasi kami yang mana bernama Our Bus, solusi pemesanan tiket bus online. Apa yang akan kita dapat dengan menggunakan aplikasi Our Bus? Kita dapat memesan tiket bus secara online tentunya dengan tidak perlu ngantri panjang serta memprint tiket ina itu dan melihat jadwal dan harga tiket yang akurat eh, dan pastinya sangat akurat dan terjamin keamanannya dan kejelasannya, dan menerima informasi konfirmasi pemesanan secara instan serta memberikan pengalaman yang mudah dan nyaman bagi para customer. Eh, Tiga hal yang paling kami tawarkan yaitu keamanan, kecepatan, serta kenyamanan, di mana para customer akan terjamin datanya aman, pun memiliki akses yang sangat cepat, tidak begitu antri, dan tidak memiliki pengoperasian yang ribet, serta tentunya kami juga memikirkan bagaimana kenyamanan para pengguna. Untuk teknik di sini kami menggunakan MT Map sebagai sebagai pembuatan rancangan aplikasi UI UX-nya, yang mana MT Map terdiri dari empat: apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan. Untuk ini semua kami mengambil dari metodologi yang telah kami lakukan sebagai berikut, yaitu kuesioner online melalui Google Forms dan wawancara. Sampel survei terdiri dari, maaf ini ada sedikit typo, kurang lebih 30 responden usia 18 sampai 40 dan tentunya pengguna bus di negara Indonesia. Instrumen surveinya itu terdiri dari 11 pertanyaan, waktu dan lokasi 9 sampai 14 Januari 2025, dan dilakukan secara online. Untuk tujuan itu sendiri yaitu mengumpulkan data tentang kebutuhan dan preferensi pengguna dalam pemesanan tiket bus online, yang mana menggunakan metode kuesioner online sehingga kita dapat menganalisis data secara statistik deskriptif dan statistik kualitatif. Kembali ke MT Map, di sini ada beberapa hal untuk pada bagian apa yang dikatakan. Mereka yang mengisi kuesioner yaitu mengatakan ingin ada fitur review dan rating, ingin ada fitur reminder hari H keberangkatan, dan fitur untuk memilih kursi. Karena sejauh ini ada beberapa aplikasi yang ketika kita memesan tiket tuh kadang bisa memilih kursi, akan tetapi pada pelaksanaan di lapangannya itu terjadi secara random. Jadi kita bisa duduk di sini, mereka bisa duduk di sana. Nah, itu yang akan kita perbaiki dalam aplikasi kami sehingga pemesanan dan di lapangan terjadi dengan secara akurat. Untuk yang mereka pikirkan, mereka ingin bagaimana caranya memesan tiket secara online, apakah ada diskon, dan tentunya itu akan didesain sedemikian rupa agar mereka yang menggunakan aplikasi kita
mendapatkan pengalaman yang mudah serta dan nyaman. Untuk yang bagian apa yang dilakukan yaitu mereka senantiasa melakukan informasi di internet, mengunjungi kantor tiket, menghubungi customer service. Tentunya ini semua akan kami rangkum, akan kami akan kami berikan fitur yang mana fitur itu bisa mencari informasi dan tidak perlu mengunjungi kantor tiket serta dapat menghubungi customer service. Untuk yang terakhir yaitu apa yang mereka rasakan seperti kesal, kebingungan, kehilangan waktu dan itu semua terjawab pada aplikasi kami yang mana aplikasi kami menawarkan kenyamanan untuk mengatasi kekesalan, menawarkan keamanan untuk mengatasi kebingungan serta menawarkan kecepatan untuk para pengguna yang kehilangan waktu dari memesan tiket secara online yang ribet dan sebagainya. Di sini saya akan menjabarkan data yang telah saya dapatkan dari kuesioner online yang saya dan kelompok telah lakukan. Terdapat dilihat dari layar ada 30 responden yang mana dari berbagai umur, yang mana umur 19 tahun menduduki puncak klasemen yaitu dengan 20%. Dalam penelitian yang saya lakukan, saya mengamati distribusi usia dari 30 responden dan berdasarkan diagram bar terlihat bahwa sebagian besar responden memiliki umur 19 tahun. Dan di samping hal itu, adapun pertanyaan seperti kesibukan saat ini yang saya pilih adalah bekerja atau pelajar mahasiswa yang mana sesuai dengan responden yang telah diberikan bahwa responden dengan kesibukan saat ini pelajar dan mahasiswa menduduki yang paling besar sekitar 73,3%. Hasil yang cukup menarik yang mana dibarengi dengan usia dengan 18 sampai 21 tahun dengan puncak tertinggi pada 19 tahun. Data ini menunjukkan bahwa kelompok usia ini mungkin memiliki karakteristik atau minat khusus yang relevan dengan objek penelitian yang telah kami lakukan. Untuk memahami lebih lanjut, saya berencana melakukan analisis terhadap data ini. Saya akan mencoba mengidentifikasi kenapa umur sekian itu cenderung memiliki minat yang tinggi dan kenapa para pekerja tidak memiliki minat yang kurang memiliki minat yang tinggi terhadap pemesanan tiket bus. Mungkin itu akan dilakukan dalam penelitian ke depannya. Di lain hal juga ada beberapa pertanyaan yang telah saya berikan seperti apa yang paling penting bagi mereka saat mereka membeli tiket bus online, di mana di situ saya memberikan tiga jawaban kepada mereka dan paling banyak yaitu sekitar 58,6% untuk keinginan seperti informasi jadwal yang akurat dan kemudahan pembayaran. Hmm, Mungkin itu terasa sangat basic, tapi banyak sekali aplikasi-aplikasi sekarang yang memang kemudahan pembayaran itu sangat diabaikan serta informasi jadwal akurat sehingga jadwal yang tertera di dalam aplikasi kadangkala tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Itu yang berusaha kami perbaiki ke depannya. Oleh karena itu, tidak heran jika banyak orang yang memilih perusahaan bus yang menawarkan kemudahan pembayaran informasi jadwal yang akurat. Dan saya pun memberikan pertanyaan kepada para responden. Sejauh ini aplikasi apa yang mereka gunakan dalam memesan tiket transportasi, khususnya bus. Dan paling banyak yaitu Traveloka yang mana mendapatkan 43,3%. Oleh karena itu, eh, kami berusaha juga menawarkan hal seperti itu, seperti kemudahan pembayaran, informasi yang akurat dengan harapan kedepannya aplikasi kami juga bisa bersaing dengan brand-brand ternama lainnya. Dan berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa secara umum pelanggan cukup puas dengan layanan pembelian tiket bus online. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perusahaan dalam menyediakan layanan pembelian tiket online telah berjalan dengan baik. Dengan itu, kami bersama rekan-rekan akan senantiasa berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mengembangkan aplikasi sehingga dapat memberikan kenyamanan, keamanan, dan kecepatan kepada para pengguna.
Untuk kesimpulan, analisis komprehensif terhadap data responden menunjukkan pola yang menarik terkait preferensi dan perilaku konsumen dalam memilih layanan transportasi bus. Beberapa temuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Generasi muda, sebagian besar responden tergolong dalam generasi muda, khususnya rentang 18 sampai 21 tahun, yang mengindikasikan bahwa transportasi bus online diminati oleh mereka yang memiliki 18 sampai 21 tahun, yang mana rata-rata kesibukan saat ini adalah pelajar dan mahasiswa. Harga sebagai perbandingan yang utama, jelas karena pada saat responden, beberapa dari responden yaitu menginginkan harga yang terjangkau menjadi faktor yang sangat mempengaruhi mereka untuk beli tiket dalam aplikasi tersebut, serta seperti pentingnya keamanan dan kenyamanan, pentingnya waktu informasi yang akurat, serta popularitas platform pemesanan online sebagai kayak Traveloka itu menjadi platform yang paling banyak diminati untuk sekarang. Mungkin untuk penjelasan mm, mengenai laporan data, analisis data mengenai responden cukup sekian, akan dilanjutkan pada tahap prototipe digital yang akan dijelaskan oleh teman saya. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan menjelaskan pada bagian prototype. Di sini kita sudah berada pada tampilan awal untuk aplikasi Ourbus, di mana kita diminta untuk memasukkan nomor HP, dan ketika kita tidak memasukkan nomor HP dan melanjutkannya, maka akan muncul validasi seperti ini yang meminta kita untuk masukkan lagi. Saat kita masukkan dan lanjutkan, maka akan disuruh memverifikasi. Sekarang kita berada pada bagian home pada aplikasi Ourbus yang terdapat beberapa fitur yang dimana ada mencari tiket, home, promo, keranjang, poin dengan profile. Langsung saja kita akan masuk pada bagian mencari tiket. Di sini akan seperti yang kita lihat ada seperti tanggal untuk beberapa tiket. Seperti di hari Jumat tanggal 24 ini ada beberapa tiket dengan yang bisa kita beli, dan ada juga pada hari Sabtu. Oke, contoh ini akan saya mencoba untuk memesan tiket. Ini kita bisa menggunakan kupon. Sebagai contoh, saya akan menggunakan kupon ini. Saat muncul validasi seperti ini, artinya kita sudah berhasil menggunakan kupon tersebut. Dan ada metode pembayaran. Di sini saya akan menggunakan metode BCA. Lanjut, buat transaksi. Setelah selesai, kita kembali ke awal. Itu adalah beberapa dari pencarian tiket. Sekarang kita akan melanjutkan ke bagian promo. Di bagian promo terdapat beberapa pilihan tiket yang sudah disediakan dari yang kecil sampai yang besar. Kembali lagi kita masuk ke dalam keranjang. Di sini adalah tiket yang sudah kita pesan, dan ini kita masuk ke bagian poin. Di sini ada poin-poin kita yang bisa kita tukarkan dengan cemilan, makanan, minuman, merchandise. Sebagai contoh, saya akan mencoba untuk menukarkan pada bagian cemilan dan snack. Setelah selesai, kita coba masuk dalam profile. Dalam bagian profile ini terdapat akun, riwayat pesanan, kritik dan saran, pusat bantuan, poin saya, hapus akun, dan keluar.
Ini kita akan coba lihat pada bagian akun. Di dalam bagian akun terdapat nama, nomor HP, email, tanggal lahir, jenis kelamin, dan kode referral. Sebagai contoh, seperti yang saya masukkan seperti ini. Sudah data simpan, kita tutup, balik. Kita lanjut ke riwayat pesanan. Di riwayat pesanan ini terdapat tiket-tiket yang telah kita gunakan. Seperti contoh pada gambar ini. Kita kembali. Dan untuk bagian kritik dan saran dan pusat bantuan, saat ketika 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 kita klik, maka akan langsung berpusat kepada panggilan masuk kepada panggilan WhatsApp kepada admin. Dan untuk poin saya akan ketika kita klik akan masuk pada bagian poin yang kita kita dapat tukarkan kepada makanan, minuman, dan merchandise. Dan ada fitur untuk menghapus akun. Ketika kita hapus maka kita akan kembali ke tempat login awal. Ini juga ada fitur untuk keluar saat ya, maka akan kembali lagi ke tempat untuk login dan daftar. Baik, sekian penjelasan pada saya pada bagian prototype dan akan dilanjutkan lagi kepada anggota kelompok 10. Nah, Berarti gue yang mana, Ge? Gue kira gue yang bagian poin aja. enggak tahu. Gue yang mana anjing? Coba ini coba. Langsung out. Bisa kalau prototype. Kan gue sambil bagian ini kan, berarti lu bagian ini jelasin. Nah, begini bukannya udah lu gue jelasin tadi. Emang ya? Iya, itu lu udah jelasin tadi kan? Masih berarti lu ngejelasin secara rinci gitu. Apa udah ya? Udah sekalian ya anjing tadi gue jelasin, Cok. Iya, makanya gue heran kok lu ngejelasin ini. Ya anjing. Kayak nggak lengkap gak sih penjelasan gue tadi? Lu maksudnya jelasin secara rinci aja. Lu bilang aja, baik akan menjelaskan dengan secara rinci beberapa fitur-fitur pada bagian poin sama apa tadi? Tiket ya? Hmm. Coba Lu, tiba lu tadi nggak lu sampai mana tadi? Dari sampai mana? bawah Dari ini, dari pokoknya dari ini, paling kiri tuh ya. Bawah terus. ini jelasin lo. Udah tadi. Ini, Udah, ini udah. semua. Ya, sama Ini, sampai sini ini. ya sampai logout akun tadi nih sampai sini tadi. Jadi gue langsung Eh, ke sini. ya pas masuknya tuh lu pas intro maksudnya baik saya akan menjelaskan beberapa rincian penjelasan dari beberapa fitur seperti poin dengan promo. Ya gitu sih. Mau baca dulu, buru coba waktunya 40 menit. Login guys. Harus menunjukkan bukti kepemilikan akun atau ID pelanggan. Dan yang terakhir, atau empat, poin dan merchandise tidak dapat dikonversikan menjadi uang tunai atau ditukar dengan produk lain di luar daftar yang tersedia. Jika syarat ini sudah dipenuhi, kita bisa menukar poin yang sudah dimiliki menjadi makanan yang kita inginkan. Klik yakin. Maka jika sudah, bukti penukaran ini akan keluar sebagai bukti bahwa kita sudah menukar poin yang kita miliki dengan snack yang sudah kita tukar. Lalu jika poin ini tidak cukup atau tidak memenuhi syarat dari produk-produk yang tersedia ini,
maka tidak akan bisa kita tukar. Contohnya seperti ini. Jika poin kita kurang dari minimal yang sudah ditentukan, maka peringatan akan muncul untuk memberitahu bahwa poin kita tidak cukup untuk menukar dengan makanan yang kita inginkan. Kita klik kembali. Setelah itu ada promo. Promo ini bisa kita pakai untuk diskon yang tiket kita beli dengan dengan syarat khusus, beberapa syarat khusus. Dan diskon ini ada beberapa macam. Contohnya kita pilih 20% ini. Sorry, jadi kita cari tiket di sana, kita tambahkan sebagai penumpang. Lanjut, kita lanjut, pilih kupon. Nah, diskon ini bisa kita pakai. Kalau kita gunakan, nah, setelah promo digunakan, maka eh, potongan harga yang kita dapatkan bisa digunakan. Lanjut, kita gunakan pembayaran terlebih dahulu sebelumnya. Dan diingatkan lagi, diskon ini bisa bisa terlihat di sini di menu bagian diskon ini. Dan diskon ini adalah 100.000. Setelah itu kita pilih pembayaran melalui melalui pembayaran yang kita inginkan. Lalu lanjut. Nah, karena diskon yang tadi kita sudah pakai itu 100.000, maka kita hanya perlu membayar sisanya saja, yaitu 60.000. Dengan dengan catatan ini ada seperti rincian, rincian dari apa yang sudah kita beli, dan ada list dari nama penumpang dan nomor kursi. Lalu ini ada rincian harganya. Kita buat transaksi. Dan ini ada metode pembayaran kita yang kita perlu lakukan pembayaran. Dan jika sudah, pasti ada di riwayat pesanan. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tiket yang sudah kita beli tadi. Cukup sekian, saya mewakili dari kelompok 10 IMK mengucapkan terima kasih atas perhatian dan sudah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.